Tadi adalah salah satu contoh berita yang tersebar di salah satu media massa yang membicarakan tentang hoaks pada saat pandemi corona atau COVID-19 melanda. Lalu, apakah sebenarnya pengertian hoaks? Kemudian, bagaimana contoh berita yang termasuk dalam hoaks tersebut? Selanjutnya, apakah hukum yang berlaku bagi seseorang yang menyebarkan hoaks? Dan bagaimana cara khususnya bagi anak muda untuk mencegah penyebaran berita hoaks tersebut? Belakangan ini, istilah atau kata hoaks sering terdengar baik itu di media massa maupun media sosial. Namun, apakah pengertian sebenarnya dari kata hoaks tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Dalam Oxford English Dictionary, hoaks didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Berikut ini adalah salah satu contoh berita hoaks tentang COVID-19. Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang wanita yang diduga menyebar berita bohong perihal seorang warga yang terindikasi virus corona dan viral di media sosial. Seorang ibu rumah tangga berinisial IN juga ditangkap polisi pada Rabu siang setelah menyebarkan berita bohong tentang imbauan Bupati bahwa ada belasan warga Blitar yang positif terjangkit virus corona. Di berita itu disebutkan bahwa akibat menyebar video hoaks tentang virus COVID-19, seorang wanita di Jakarta Timur ditangkap polisi. Bahkan di Blitar, selain ibu rumah tangga, polisi juga mengamankan sejumlah warga lainnya yang turut menyebarkan ke jejaring media sosial. Dari berita itu dapat kita simpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang termakan dengan video hoaks tersebut. Seharusnya, sebelum menyebarkan suatu informasi yang berada di sosial media, kita harus mengecek kebenaran berita tersebut. Apakah berita tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya, atau hanya dari akun media sosial yang kredibilitasnya dapat dipertanyakan. Lantas, apa ganjaran yang diterima oleh penyebar berita hoaks tersebut? Berikut penjelasan dari Kompas TV tentang jerat pidana bagi penyebar hoaks. Jerat pidana bagi penyebar berita hoaks di media sosial pun tak main-main. Penyebar berita sesat atau hoaks bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, masih mau menyebarkan berita hoaks? Berikut ini beberapa tips sederhana bagi kalian anak muda untuk mencegah penyebaran berita hoaks. Jadi gimana? Sudah paham apa yang kami sampaikan? Stop hoax and stay at home. Sudah kah? Sudah. Awas COVID, awas hoax. Baca berita dari sumber yang terpercaya. Carilah kebenaran berita yang Anda dapat. Dan jangan menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hukuman bagi penyebar hoaks, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Stop penyebaran COVID, stop penyebaran hoaks. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Diam di rumah adalah solusi. Lakukan hal-hal produktif dan positif. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah aja.
Nama saya Siti Aminah. Apa sih cyber etik itu dan apa sih COVID-19 itu? Cyber etik adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal dalam dunia IT, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Sedangkan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang diakibatkan oleh virus ini disebut COVID-19. Yang pertama, cek dahulu kebenaran berita mengenai COVID-19 sebelum menyebarkannya untuk mencegah penyebaran berita hoaks di media sosial yang dapat menambah keresahan masyarakat. Yang kedua, melakukan pengumpulan dana online bantuan COVID-19 secara jujur dan transparan untuk mencegah terjadinya penipuan dan korupsi dana. Yang ketiga, tidak memanfaatkan kepada publik untuk membuat inovasi yang dikirim kepada masyarakat yang khawatir dengan virus tersebut yang bertujuan untuk mencuri kredensial email pengguna. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan pembelian APDN secara online. Yang kelima, yaitu menjaga sikap dan taat kepada pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 tanpa mengatakan hal-hal yang menyinggung dan kontroversi di sosial media. Jadi dengan cyber etis, harapannya semacam ini dapat ditekan. Mungkin tidak sampai menutup situs, namun dengan adanya norma cyber etis yang telah disepakati, setidaknya pemerintah Indonesia dapat meminta pengelola domain melakukan blok terhadap pengaksesan dari Indonesia. Hai, kita di sini akan membahas tentang hoax. Apa sih hoax itu? Hoax adalah berita atau informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Biasanya, ciri-ciri hoax itu mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan, sumber berita tidak jelas, tidak terverifikasi dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Di dalamnya biasanya bermuatan fanatisme dan judul yang bersifat provokatif. Hoax itu termasuk dalam pelanggaran cyber ethics ya. Cyber ethics itu adalah suatu aturan teknologi informasi yang berisi nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi. Dalam UU ITE, pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar loh. Jadi hati-hati ya dalam menyebarkan berita. Berikut ada beberapa contoh berita hoax tentang COVID-19. Ada beberapa tips nih untuk menghindari berita hoax seperti tadi, yaitu baca secara menyeluruh, antisipasi judul yang bersifat provokatif, cek narasumbernya, jangan terlalu percaya pada foto atau video yang kamu lihat, cari dan bandingkan dengan sumber lain dan jangan buru-buru untuk membagikannya. Ayo kita cegah hoax. Jangan lupa untuk saring sebelum sharing ya. Bye-bye. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang meningkat, sangat penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati membagikan informasi di internet. Hoaks dan informasi yang salah dapat menyebabkan kebingungan, bahkan bisa membuat masyarakat takut dan panik. Cyber etik, senjata untuk ciptakan internet sehat dalam mengatasi hoaks COVID-19. Dalam menjaga kenyamanan masyarakat terkait maraknya hoaks virus tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan.
Yang pertama adalah bijak dalam memanfaatkan internet. Gunakan internet secukupnya saja. Melihat bagaimana media sosial menjadi ladang tumbuhnya hoax. Dan untuk mencegah peluang besar kita terpengaruhnya, maka melakukan kegiatan yang lebih positif seperti membaca buku dan sebagainya. Kedua adalah membudayakan membaca yang baik dan benar, agar kita bisa mendapatkan intisari dari sebuah berita. Kita dituntut teliti untuk memahami intisari dari berita tersebut. Maka jangan membaca hanya sepenggal. Kita harus membaca utuh mulai dari judul sampai kalimat yang terakhir. Supaya kita tidak mudah terperdaya oleh judul-judul berita yang isinya bisa jadi malah provokasi. Untuk yang ketiga, jangan menyebarluaskan konten hoax. Jangan mudah tergoda untuk membagikan tautan yang belum jelas dan benar. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 yang bisa menjerat siapa saja yang ikut menyebarluaskan konten hoax. Jadi, suatu hal yang kecil dan terlihat sepele bisa saja menjerat kita dan merugikan orang banyak. Terima kasih. Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak kelima di dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 117 juta pengguna internet. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia, setelah Amerika, India, dan Brazil. Sehingga tidak heran jika masyarakat banyak menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet cukup banyak hoaks yang tersebar di sekitar kita. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat seperti nyata agar dipercaya secara luas sebagai fakta. Ciri-ciri hoaks yang bisa dikenali: menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan. Sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa diminta tanggung jawab atau klarifikasi. Pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah. Mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Intinya, hoaks adalah kebohongan. Hoaks disalin untuk menyebar dan menjadi viral. Biasanya menyebar melalui email, status medsos, artikel, dan broadcast message pada aplikasi chat. Contohnya, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, hoaks tentang COVID-19 merabak di mana-mana. Penyebaran melalui aplikasi chat maupun status medsos lainnya. Hoaks aplikasi edukasi corona, peduli lindungi. Lalu bagaimanakah cara kita agar bisa mengidentifikasi hoaks? Pertama, hoaks biasanya memiliki judul yang heboh dan membuat penasaran. Hoaks juga sering ditemukan pada konten yang bermuatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Foto atau video yang digunakan biasanya berkualitas rendah atau sudah tidak murni karena sudah diedit. Tak lupa juga kata-kata yang provokatif mengandung unsur mengemis, like and share. Oleh karena itu, agar kita tidak tertipu, kita harus siap dengan beberapa cara. Pertama, jangan terlalu mudah percaya kepada siapapun. Kedua, pastikan konteks tersebut memiliki kredibilitas dan bukan merupakan satir ataupun sarkas. Ketiga, pastikan banyak sumber terpercaya yang mengatakan hal yang sama. Keempat, gunakan search engine untuk mencari menggunakan foto ataupun nama instansi ataupun nama orang yang namanya tercantum dalam informasi tersebut. Dan terakhir, jangan mudah terpancing dan selalu mengutamakan fakta di atas asumsi. Jadi, be smart and be careful. Seperti yang kita ketahui bersama, penyebaran virus COVID-19 berlangsung dengan sangat cepat. Dan sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bersama berbagai unit seperti the latest on the COVID-19 outbreak in South Korea, as always, as we China's foreign ministry on Thursday addressed accusations the Cara terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah educate ourselves and our beloved ones. Tapi, hal ini juga sedikit tricky.
Dengan mudah dan melimpahnya informasi yang bisa kita peroleh, informasi palsu atau hoax pun semakin merajalela. Hoax yang beredar dapat menyebabkan kepanikan dan kesalahan dalam cara memberikan treatment terhadap diri sendiri dan orang lain. Sayangnya, keterampilan literasi informasi yang masih terbilang rendah di kalangan masyarakat Indonesia bikin hoax semakin mudah untuk menyebar. Terlebih lagi di kalangan generasi yang masih gagap menggunakan media sosial. Sudah bukan rahasia lagi kalau grup chat WhatsApp dan timeline Facebook ataupun Instagram orang tua kita bersarang banyak sekali hoax. Untuk penanggulangan COVID-19, tim terdiri atas berbagai unsur, mulai pemerintah, UNICEF, WHO, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Kawalcovid19.id. Situs ini merupakan sumber informasi inisiatif sukarela warganet Indonesia Prodata, terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi, dan profesional. Peta penyebaran virus corona atau COVID-19 milik Centers for Disease Control and Prevention atau CDC bisa diakses di link berikut ini. Di sini juga ada informasi yang paling dasar dan teknis untuk mencegah infeksi COVID-19. Situs milik Badan Kesehatan Dunia, WHO. Bagi yang menginginkan informasi dari Badan Kesehatan Dunia, bisa klik di experience.arcgis.com. Situs ini juga menyediakan grafik kasus COVID-19 setiap harinya. Jadi, get the facts, not the rumors. Be safe, be smart, and be kind.